Kita akan kembali melanjutkan perbincangan hangat kita pada pagi ini. Pak Yanto, ini kan kalau misalnya berbicara soal petisi dan juga dukungan secara online, itu kan sudah terjadi banyak sekali. Salah satunya juga kemarin sempat ada Save KPK. Nah, segitu banyak dukungan terhadap KPK, tapi tidak bisa menyelamatkan KPK. Nah, untuk yang Save Ahok ini bagaimana? Nah, kami lihatnya begini, kita kan kemarin di 2014 kita milih 2012 sorry ya, kita milih 2014 kita milih wakil kita kan ya. Nah, jadi dari petisi ini bakalan ada dampak, kita melihatnya ada dampak ke partai politik yang mana mereka mau mencoba untuk melengsarkan ya gubernur yang kita pilih gitu. Dan jujur saya kemarin milih gitu kan. Nah, kalau sekarang saya ditanya lagi apakah bakalan milih partai yang sama, saya nggak bakalan pilih gitu. Nah, di 2019 juga saya nggak tahu gitu mau milih partai mana. Nah, karena saya melihat tuh kok nggak ada partai politik yang benar-benar mau berantas korupsi. Gitu. Kok sepertinya kepentingan bersama itulah yang didukung. Sekarang kan KIH, KMP kan jadi gabung karena kepentingan. Nah, jadi dampaknya itu ke partai politiknya nantinya. Itu. Oke, dampaknya ke partai politiknya apakah nanti bisa terrealisasi atau tidaknya? Itu mungkin masih belum tahu tuh ya. Belum ada gambaran. Minimal kami melakukan sesuatu. Kami nggak diam, kami lakukan sesuatu. Dan ya salah satu nanti juga jam 8 nanti itu juga aksi ya dari teman-teman juga minimal melakukan sesuatu, nggak diam gitu. Kalau kita diam ya kita ini sama berbahaya membiarkan ya. ya. Oke, ini baik sekali. Terkait sengketa antara DPRD dan Ahok ini, kan Ahok sudah melayangkan gugatannya ke KPK, melaporkan, dan DPRD sendiri melakukan siap dengan langkah berikutnya. Kira-kira siapa yang bisa menangani kisru ini? Sebetulnya kita pisahkan dulu proses Ahok melapor ke KPK. Tetapi kita bicara soal ketegangan Ahok dengan DPRD dulu. Apakah ketegangan ini bisa diredahkan? Bisa. Kalau kedua belah pihak itu mau menurunkan egonya masing-masing. Itu satu. Yang kedua, memang mesti ada strategi komunikasi yang dirubah. Itu baik oleh Ahok sendiri maupun oleh DPRD. Begitu saya membayangkan Pak Ahok itu kan sekarang sudah punya wakil. Nah, mungkin selama ini gaya komunikasi Ahok itu kurang berkenan di anggota DPRD. Kemudian ke depan yang berkaitan dengan komunikasi dengan DPRD itu diserahkan kepada wakilnya. Mungkin wakilnya jauh lebih soft gitu ya, melakukan pendekatan dengan anggota DPRD, tapi dengan prinsip bahwa gubernur meletakkan ini prinsip-prinsip yang tidak boleh diganggu. Soal strategi pendekatan silakan kamu komunikasikan dengan DPRD sehingga tidak mulai dengan kebisingan gitu. Ya karena komunikasi yang kurang tepat. Nah, saya kira bukan tidak bisa, sangat bisa. Ya buktinya 2 tahun ya, 1 tahun lebih lah ya, Pak Jokowi itu bisa kok membangun komunikasi yang lebih adem dengan DPRD. Nah, sekarang ini Pak Ahok menurut saya tidak sendirian, dia punya wakil. Wakil ini bisa memainkan peran ini. Tinggal bagaimana ini dibagi peran ini untuk hal yang berkaitan dengan DPRD, jangan Ahok deh. Ya kan? Atau coba menarik jarak yang sedikit jauh dulu, kita cooling down sama-sama, lalu mencari jalan keluar. Agar kebuntuan komunikasi ini tidak menghambat jalannya proses pemerintahan. Begitu. Memang Ahok mengatakan nggak ada masalah, kita tetap seperti biasa kegiatannya. Lalu kemudian DPRD juga, kita juga biasa saja, kita tetap jalan saja. Tetapi jangan lupa bahwa publik melihat ada kebisingan politik di antara elit di DKI Jakarta ini yang ini mengganggu. Jangan dibilang tidak mengganggu gitu ya. Kita mengharapkan ada situasi yang lebih sejuk lah di DKI Jakarta ini agar agenda-agenda yang sangat penting itu segera dikerjakan. DPRD menjalankan perannya, lalu kemudian eksekutif juga menjalankan perannya. Mestinya dua belah pihak ini, dua institusi ini bersinergi untuk memberikan yang terbaik untuk DKI Jakarta yang sudah punya persoalan yang sangat kompleks.
Oke, tapi saya penasaran nih Pak, kalau misalnya menurunkan ego, apakah ini berarti masyarakat atau juga mungkin Ahok dan DPRD ini harus kompromistis dengan sikap korupsi? Udah. Saya tadi melihatkan ada persoalan komunikasi di situ, ya, bahwa kita sepakat tidak ada jadi zero tolerance dengan korupsi ini. Hanya memang mungkin cara mengkomunikasikannya itu yang perlu diperbaiki, sehingga orang tidak tersinggung karena cara bicaranya, tetapi orang melakukan perubahan itu karena hal prinsip yang ingin dicapai. Itu satu. Yang kedua, memang jangan pernah ada toleransi terhadap korupsi. Begitu lo toleransi sekali, maka kemungkinan untuk mereproduksi lagi, gitu itu ya. sikap kompromistis itu akan makin besar. Dan saya kira ini yang akan dibangun oleh Ahok, itu satu. Yang kedua, begini, mumpung ini DPRD masih baru, jadi benih-benih permainan anggaran ini itu harus di-cut di awal, supaya untuk perjalanan ke depan DPRD baru ini tidak terkontaminasi oleh pola lama. Kan saya kira itu spirit yang mau dibangun oleh Ahok ini, sehingga mesti keras di awal. Tidak perlu ada hambatan terus susah seperti belakangan ya. Benar-benar. Sehingga teman-teman yang baru ini mereka mulai dengan semangat yang hampir sama dengan eksekutifnya. Oke, terima kasih banyak Pak Sebastian dan juga Pak Yanto telah datang ke Indonesia Morning Show dan telah memberikan pencerahan juga terhadap pemirsa di rumah. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Berlangsung cukup lama ya, itu sebuah pembelajaran politik yang cukup tidak bagus buat masyarakat sebenarnya. Betul sekali, tapi setelah ini kita juga punya informasi yang nggak kalah menarik.